Dan pemirsa, hari kelima retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah bertambah ramai dengan bergabungnya kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Para kepala daerah belajar hukum dan mendapatkan materi dari Ketua KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri. Ya, ini memasuki hari kelima, retret kepala daerah dihadiri oleh Ketua KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri. Para pemimpin institusi hukum memberikan sejumlah materi kepada kepala daerah. Sebelum mengikuti pengarahan materi, para kepala daerah mengawali hari dengan apel pagi dan ibadah. Di hari kelima retret, total ada 493 kepala daerah dari 503 kepala daerah yang terdaftar mengikuti pembekalan. Penambahan kepala daerah pasca sejumlah kepala daerah dari PDIP datang. Pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta. Dan untuk mengetahui suasana retret hari ini dengan bergabungnya kepala daerah dari kader PDIP, kami sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Irfan, selamat sore. Apa saja agenda retret hari ini? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan untuk agenda retreat di hari kelima ini yang saat ini sedang berlangsung. Ini merupakan Asta Cita ke-6, di mana ini meliputi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dan tentunya untuk pemaparan yang dilakukan pada sore hari ini merupakan diantaranya ini ada beberapa menteri. Yang pertama tadi pada pukul 15:30 Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini menjelaskan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga yang saat ini sedang berlangsung Menteri Desa dan juga Menteri UMKM, dan tentunya pada nanti sekitar pukul 19.15 Asta Cita ke-7 yang meliputi memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba, dan tentunya ini akan dilakukan ataupun pemaparannya ini oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian juga Jaksa Agung, kemudian dari pihak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan satu lagi Kepala BPKP. Dan tentunya tadi kami memantau juga pada pagi hari pada saat kepala daerah ini pada pukul 7 seluruh kepala daerah, baik dari kepala daerah yang memang yang baru saja bergabung, yakni dari kader PDIP, kami melihat ada Pramono Anung, kemudian juga ada Masinton Pasaribu dan masih banyak lainnya. Dan tentunya ini juga dari kader PDIP masih tersisa satu kepala daerah, yakni Iwayan Koster yang merupakan Gubernur Bali yang hingga saat ini masih belum bergabung di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan tentunya hari ini yang merupakan retreat di hari kelima, tentunya para kepala daerah ini sangat antusias untuk mengikuti agenda retreat yang telah diselenggarakan oleh pihak Kemendagri. David. Baik. Terima kasih Irfan Hardiansyah, dan juru kamera Dede Rudi telah melaporkan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah sempat menunda, kepala daerah dari PDI Perjuangan hadiri retret di Akmil Magelang. Kader PDIP Masinton Pasaribu menyebut tak masalah dengan kehadiran 90% sebagai syarat kelulusan retret kepala daerah. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyebut tak ingin menjelaskan alasan dirinya baru mengikuti retret di hari keempat. Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait keikutsertaan dirinya di retret ini.
Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan tak ingin ambil pusing dengan syarat kelulusan mengikuti retret yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Masinton menyebut retret ini bukanlah sekolah. Katanya kalau misalkan nggak 90% hadir ini sertifikatnya nggak lulus, ini tanggapannya gimana nih? Ini kan bukan sekolah. Kalau sertifikatnya cuma keikutsertaan aja itu tercantum? Ya cukup itu aja menurut saya. Karena ngurus masyarakat ini kan bukan dilihat dari kelulusan. Ya, kalau secara syarat kelulusan itu kan secara formal sudah ada di KPU tuh. Syarat formal pendaftaran itu. Sebelumnya PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk tak ikut perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dengan keikutsertaan kepala daerah PDI Perjuangan di retret Akmil Magelang, tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Apakah PDI Perjuangan lunak atau untuk kepentingan rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif kehadiran sejumlah kepala daerah PDI Perjuangan yang akhirnya bergabung mengikuti retret di hari keempat. Mendagri menyebut kegiatan retret di Akmil ini akan bermanfaat sehingga rugi jika kepala daerah tidak mengikutinya. Berapa banyak men? 17 kalau salah, ya teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan ya, acara pemerintah yang tadi udah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya, ya. Baik untuk kepentingan membangun integritas, leadership, manajerial, dan terutama berkawan. Tadi saya kumpulkan tadi seluruh gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia bagian timur. Ya, dari Maluku Utara, Maluku, kemudian Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Induk. Mereka berterima kasih sekali karena nggak saling kenal. Dan itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam. Itu seperti itu yang sebetulnya nilai yang sulit untuk diukur ya. Nah kalau yang nggak ada ya rugi mereka, kehilangan kesempatan seperti ini. Ya silakan bergabung aja. Silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Tadi ini kan semua lagi lagi saya minta wajib saya suruh kumpul para gubernur dengan para bupati, wali kotanya semua ini. Ini ada yang se-Sumatera, ada yang se-Jawa, saya pecah dua supaya nggak terlalu banyak, kelasnya kan Jawa banyak. Bali Nusra sendiri, kemudian juga ada yang Sulawesi, kelompok yang di Kalimantan, Indonesia Timur. Tapi nanti malam dan besok saya minta pecah kecil lagi per provinsi sendiri. Udah mulai diskusi antara mereka gitu. Mau diapain daerahnya, rakyatnya. Kira-kira begitu. Soal sertifikasi ini kan supaya nggak terjadi rivalitas. Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, teamwork, solidaritas antara mereka, gotong royong. Itu yang paling utama. Jadi kalau saya buat seperti itu nanti yang terjadi nanti rivalitas nanti.